Coba yang sudah Pak. muncul, ya. Iya, Pak. Kenapa? Kok baru respon? Kamu dari mana? Enggak, tadi Pak, saya lagi ke ini dulu kamar mandi, jadi kedengeran suaranya aja, Pak. Oh ya, siap. Terus kedua mau tanya, minggu lalu kamu kemana? Ini Pak, saya lagi sebenarnya saya mau chat Bapak kemarin sih Pak, tapi nggak sempat, saya agak lupa. Sebenarnya saya kemarin ini Pak izin nggak masuk soalnya ada keperluan. Terus saya juga device-nya kebetulan mati Pak, jadi nggak bisa langsung mengabarkan gitu Pak. Ya, nggak apa-apa, kan itu konsekuensinya ya. Kamu udah saya tunggu diumumkan di kelas, cuma saya sarankan supaya kamu bisa ikut ujian nanti akhir semester, jangan sampai kejadian lagi ya. Iya, Jadi teman-teman, saya selalu tanamkan kenapa suka memberitahu itu untuk agenda rekan-rekan. Jadi sempatkanlah. Saya juga menyempatkan setiap jam 10, bahkan dari jam 9:30 saya sudah batalkan semua janji. Kenapa pertimbangannya? Kita pertemuan seminggu sekali, ya. Jamnya sudah pasti, dalam arti kata sudah ditentukan. Kedua juga kita bisa mempersiapkan gitu sebelumnya, ya. Makanya saya selalu setengah jam atau sekian belas menit saya infokan dengan tujuan bagi mereka yang mungkin lupa atau sedang kemana bisa persiapan juga. Oke. Jadi nanti alasan-alasan kayak Jaki itu agak susah diterima secara sistem ya. Karena hal itu udah urusan pribadi lah ya. Sama saya juga nanti kalau tidak ada, saya akan usahakan kalaupun saya tidak bisa masuk, nanti saya akan umumkan atau saya ganti misalnya dengan hal lain ya, tugas. Kenapa tugas? Supaya teman-teman tetap punya kuota masuk ya. Itu saja. Baik, saya mau tanya Wi, siapa yang kemarin kasus tuh? Dwita udah hadir belum? Dwita? Mana Dwita? Kayaknya belum Pak. Belum ya? Oke. Ya ini saya masih nunggu beliau. Kemarin hasilnya bagaimana gitu. Oh ini sudah masuk. Karena begini, kalau soal mengganti, oh ini ada nih. Biar teman-teman tahu dulu ya penyelesaiannya troubleshooting saya dengan sistem nanti. Apa benar Pak? Duitannya udah ada Pak. Kenapa? Duitannya udah ada Pak. Oke, Dwita. Dwita, hadir kah? Hadir Pak. Oke. Wit, gimana hasil kamu konfirmasi dengan pihak SBA? Kemarin Pak saya udah ngomong sama dosen Pak. Terus kalau soal absensi itu udah diomongin ke Bapak Kaprodi Pak. Jadi saran dari Bapak Kaprodi buat ngomong mengenai tugas pengganti pertemuannya Pak ke dosen mata kuliahnya Pak. Kalau tugas pengganti, kendalinya saya ada gitu ya, jadi aman. Yang saya khawatirkan kehadiran kamu tidak diakui. Jadi itu sebenarnya prinsipnya, ya. Kalau nanti kita ada tugas pengganti kehadiran, itu kendalinya di saya. Tetapi kamu diakui hadir itu bukan di saya kendalinya, tapi di SBA. Ngerti nggak, Dit? Iya Pak. Ya, jadi saya nggak tahu, nanti coba lihat. Kamu udah ngecek nggak kemarin atau hari ini? Dihitungnya berapa persen kehadiran kamu? Masih 20 Pak. Tuh, kan 20 ya, yang lain kan 100%. Nah itu maksudnya permasalahan itu yang nanti kalau soal pemutihan dengan pengganti kehadiran, it's okay, nanti kamu dengan saya. Tetapi secara sistem diakui bahwa kamu hadir, itu nampaknya yang buat saya lebih krusial ya. Ngerti ya, Dit ya? Oh iya Pak, berarti saya hubungi SBA lagi ya Pak? Ya, ke SBA. Jadi kalau itu bisa di 100% kan, artinya tidak akan bermasalah nanti pas UAS. Kalau UTS mungkin bisa ikut. Sebab UTS nih, teman-teman kalau jadi, setelah tanggal 19, karena 19 kita libur, saya lihat ya.
Jadi kita akan ujian kalau di agenda itu tanggal 20 ke atas. Nah, berarti kemungkinan kita UTS-nya itu setelah tanggal ya 26 lah. Karena kalau berarti minggu depan masih ada satu pertemuan lagi. Hanya nanti buat Dwita ini supaya teman-teman tahu saja kasusnya gitu ya. Kan beliau baru hadir di minggu kelima. Soal nanti jangan takut, saya akan bantu, tetapi yang tidak bisa saya kendalikan sekali lagi adalah pengakuan sistem. Ya, jadi nanti kalau ada kasus kita semua tahu di kelas ini supaya tidak berprasangka, jangan dianggap saya mempersulit, justru saya akan bantu. Hanya yang tidak bisa saya kendalikan ke semua selalu adalah masalah pengakuan kehadiran. Bisa dimengerti ya, Dita ya? Dan teman-teman yang lain juga ya. Makanya usahakan kalau ini kan saya lihat cuma 100%, Dita 20%. Berarti kalau pertemuan 6 lagi atau 7 lagi, Dita itu udah nggak layak masuk UAS gitu. Karena jauh. Beda kalau udah diakui 80%, masih bisa ngejar. Nah, Jaki kan sudah berkurang 10 sekian persen. Jadi dia juga harus jangan sampai tidak hadir lagi. Karena 2 kali berat di UAS kira-kira begitu. Bisa mengerti ya teman-teman semua ya? Ya, jadi supaya tidak salah paham, ini karena ada kasus di kelas kita dan saya bantu. Jadi kalau nanti ada apa-apa, baik Dita segera dari sekarang mengurus ke sana. Jadi jangan, kalaupun harus dengan Kapoldi, siapa yang berhak mempunyai akses, ini secara komunikasi bisnis ya. Kalau secara pribadi Dita dengan saya tidak ada masalah. Nanti secara tugas juga saya sebagai dosen dan mahasiswa nanti saya akan berikan pengganti kehadiran. Jadi supaya teman-teman kita fair gitu. Kalau teman-teman kan tidak dapat tugas itu, kalau Dita mungkin akan banyak sebagai tugasnya untuk pengganti kehadirannya. Tetapi ketika berbicara kehadiran di sistem, nah itu yang saya nggak bisa pegang kendali. Clear ya semua ya? Clear? Iya Pak. Nanti saya tanyakan dulu ya Pak. Segera ya, jangan ditunda. Bener, sayang kamu seminggu ini belum clear, harusnya sudah clear. Iya, Pak. Jadi saya enak. Gitu ya. Karena kalau begini saya juga jadi deg-degan lagi loh. Ini masih di 20%, padahal kalau minggu kemarin kamu urus mungkin akan lain gitu ya laporannya. Kalau sekarang kan harus sampai Kaprodi recommended. Kalau perlu minta apa semacam recommended-nya atau bagaimana ini kasusnya supaya di pihak SBA, pihak kehadiran Anda diakui, kira-kira gitu. Oke, kita lanjut dan saya lihat kehadiran beberapa orang nih. Dita tetap isi aja dulu ya. Di nomor 24. Terus ini siapa yang belum ngisi kehadiran nomor 8. Ini saya akan langsung laporkan. Oh, Nicholas belum hadir. Nicholas. Kemudian masih pada 2 orang lagi. Nicholas dan Angelivia. Oke. Biarkan itu sudah 10.43, jadi saya akan cepat lanjut. Ya, mudah-mudahan ini masuk. Teman-teman, sekarang kita akan berbicara tentang komunikasi lintas budaya yang pernah saya janjikan, ya. Kok belum? Bagi set. Kenapa? Oh, ke Google Meet salah ya. Bentar. Sharing jendela. Oke. Sudah muncul?
Put atau Jaki? Ada nggak? Enggak, Pak. Ini Pak. Udah, Nggak Pak. ada? Udah. Udah, Oke, Pak. baik. Sip. Kita akan bicara tentang komunikasi lintas budaya bisnis ya. Jadi nanti sedikit akan mempengaruhi kesuksesan bisnis kita. Makanya kita harus tahu kenapa sih kita harus memahami komunikasi bisnis lintas budaya. Dan ini biasanya keluar di ujian ya berapa kali. Jadi tolong teman-teman untuk pelajari lah atau ya disimak. Pertama, saya mau tanya dulu ini, kira-kira kalau berbicara budaya, apa sih budaya itu ya? Yuk, siapa yang mau sharing? Jadi kalau pengertian sedikit ini aja ya, supaya menghemat waktu. Jadi kalau berbicara kombis, lintas, kita harus memperhatikan budaya-budaya wilayah atau suatu negara. Karena setiap tempat, setiap daerah itu punya kebiasaan-kebiasaan tersendiri. Kalau salah, ya kita memperlakukan bisnis kita di tempat yang kurang tepat, rasanya akan berpengaruh pada bisnis kita di wilayah tersebut. Terus kenapa juga tidak selalu harus antar internasional ya? Contohnya di Cirebon, ada orang Cirebon di sini? Siapa orang Cirebon di sini? Ayo. Orang Cirebon atau orang Solo, Jawa sana, Jogja. Atau bentar, ini siapa yang tinggal di daerah? Ada yang kos di sini? Luar Bandung siapa? Jaki orang Bandung bukan Jaki? Saya orang Bekasi, Pak. Bekasi. Di Bekasi ya, makanan khasnya ada nggak? Mie. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kalau siapa Rehan, orang mana Rehan? Saya orang Surabaya, Pak. Mulailah Jawanya kelihatan. Itu khas sana apa? Apa ya? Lontong balap. Ya, lontong, Pak. Tahu gunting, ya. Bayangin nama makanannya itu. Terus rujak cingur. Benar nggak, Ray? Iya, Pak. Nah, kebayang. Saya mau tanya nih. Tia udah masuk ya? Tia Apriani. Tia Apriani. Ada, Pak. Ya, kamu tahu rujak cingur apa? Pernah dengar tapi nggak pernah makan dan nggak tahu juga sih, Pak. Enggak. Artinya cingur tahu nggak? Enggak, Pak. Akmal tahu cingur artinya? Cingur teh cikur bukan, Pak? Bukan ya? Cingur. Tapi kita tanya, Ella tahu cingur apa? Enggak, Pak. Enggak. Ya Allah. Dita tahu arti cingur? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Oke, sebelum Rehan cingur menjawab, teh ini, Pak, mulut. Mulut. Itu siapa tadi yang jawab? Saya, Pak. Akmal, Pak. Akmal. Cingur tuh mulut. Oke. Jadi kalau rujak cingur, Rujak rujak mulut. mulut gitu. Nanti Jaki, udah tahu Jaki? Cingur apa? Iya, Pak. Mulut. Ya apa? Mungkin, Pak. Mulut. Putra apa Putra? Ini saya sebelum Rehan nih, udah saya survei dulu ini. Cingur. Kurang tahu, Pak, kalau artinya, Pak. Oke. Saya mau tanya Bella. Iya, Pak. Iya, tahu cingur artinya apa? Enggak, Pak. Waduh, berarti kan di Sunda juga ada dasar cingur maneh mah, cingur. Wah. Jadi kasar ya. Tapi sekarang kita konfirmasi ke Rehan ya. Sebagai orang sana. Rehan, arti cingur apa, Rehan?
Iya bener Pak, mulut. Benar mulut. Kamu pernah makan belum rujak cingur? Cingur sapi. Saya Ayo. emang kurang suka rujak Pak. Oh, ya makanya kalau dengar, oke, sekarang kita tes lagi, bukan tesnya nyamakan persepsi. Untuk Ratih, mana Ratih? Apa Bapak manggil Ratih. saya? Ya. Ya, Nah, Tih, kalau menurut Ratih, mendengar rujak Iya. cingur, apa di benak Ratih? Rujak cingur. Tadi ada, tadi udah diakui, dan saya pernah makan juga. saya pernah makan rujak cingur, Pak. Nah, akhirnya. Sok ceritain biar teman-teman cingurnya aja udah bermasalah. Yuk, gimana Teh? Gimana Bapak? Jadi apa rujak cingur tuh? Setelah Itu kamu nyobain yang lain, kayaknya belum pernah makan, tahu arti cingur aja nggak ngerti. kalau seanu saya tuh kayak gado-gado gitu loh Pak, tapi itu ada ini cingur sapinya gitu. Ya, Mirip cingur sapi itu gado-gado. apa? Ini mulut atau apa? Oh mulut, iya mulut sapi. Cingur ya, bener ya. Iya benar. Ada lagi persepsi lain cingur. Cingur teh apa? Cingur. Ya. Ada lagi? Terus rasanya gimana teh? Ini harus diceritakan ini. Enak banget tapi saya nggak suka itu cinggurnya. Jadi kalau Jadi sebenarnya banyak gado-gadonya, banyak cingurnya. ya gimana ya? Ya pokoknya mirip gado-gado tapi ada cinggurnya. Ya mirip lah Pak. Ya rujak, namanya rujak. Iya. Kalau saya sih persepsinya tetap rujak ya, buah-buahan. Hanya memang ada cingurnya. Tapi isinya tuh Jadi kayak begini. sayur gitu Pak. Kalau yang saya makan tuh. Ya, betul, dicampur, Sayur-sayur tapi gitu, tetap. ya. Nah, jadi memang nanti kita samakan daerahnya di mana. Jadi memang mirip tapi ada buah-buahannya kan, Teh? Waktu saya makan tuh nggak ada buahnya tuh. Walah, itu berarti gado-gado cingur, bukan rujak cingur. Coba tanya Rehan Pak. Waktu saya makan tuh. Rehan, kamu jadi orang Surawehan. Kamu pernah makan belum? Dia mah nggak suka katanya. Iya, belum Pak, cuma makan rujak biasa aja. Oh. Nah, sekarang siapa yang pengalamannya sama seperti Ratih? Ada rujak cingur. Makan rujak cingur. Ada nggak? Ya, kenapa? Ini menarik istilah-istilah di kita ya, di budaya kita atau di negara kita. Saya mau tanya, kalau bubur kacang, itu apanya yang dibubur? Dibuat bubur. Dengar bubur kacang. Apanya yang dibuat bubur? Masih kedengaran suara saya? Kacangnya Pak. Masih Pak. Kacangnya. Ya. Bubur kacang. Ya, Cid. Kan tadi kalau bubur kacang, kacang yang dibubur. Kalau bubur ayam. Ya, Cid. Bubur ayam, apanya yang dibubur? Nasinya Pak. Nasi beras. Oh iya, beras Pak. Ya, tapi kenapa namanya bubur ayam ya? Kurang tahu sih Pak. Tiba-tiba bergeser ya? Populernya bubur ayam, bubur beras. Bubur ayam sih Pak. Iya, populer kan ya. Faktanya ayamnya mah sebagai topping aja, bener nggak? Sok silakan situ makan bubur ayam. Ayam yang dibubur kayak bubur kacang. Kalau bubur kacang hijau, memang kacang hijaunya yang dibubur, yang direbus. Yang jadi masalah, nih siapa? Sofa, mana Sofa? Iya, Mbak. Pak, kalau bubur bayi, apanya yang dibubur? Bubur apa, Pak? Bubur bayi. Bubur bayi. Nasi bukan? Iya, makanya kan tadi bubur kacang, kacangnya yang dibubur. Bubur ayam, bukan ayamnya ternyata yang dibubur. Terus kalau bubur bayi, artinya apa? Bubur buat makan bayi. Nah, kelihatan ya teman-teman ya, istilah yang sama,
tetapi pada prakteknya lain, ya. Jadi kalau disebut, tapi disebut tidak konsisten, tapi kita seolah sepakat, ya. Kalau dengar bubur ayam, itu kita makan semua bubur beras atau beras yang dibubur. Ayam hanya sebagai toppingnya. Kalau bubur kacang hijaunya memang yang dibuat bubur. Kita makan bubur. Tetapi begitu dengan bubur bayi, bukan bayinya yang dibubur, ya, atau bayinya yang jadi topping, kan nggak begitu ya. Nah, kita tuh kadang-kadang ngalir aja gitu dengan bubur bayi. Itu tuh beli bubur ayam, nggak protes ketika dimakan bubur nasi ayam nanya sepuruluk gitu ya. Nah, maksud saya, lihat begitu itu terwariskan dan disampaikan aman. Nggak tahu kalau di tempat lain jualan bisnis itu laku nggak gitu ya. Dulu pernah masuk McD, ya. Ada yang pernah tahu bahwa bubur ayam pernah masuk McD? Nita mana Nita? Dwi Arila. Nita. Iya Pak. Mana Nita? Ya Nita. Pernah dengar bubur ayam masuk McD? Pernah. Nggak pernah. Pernah Pak. Jadi kamu belum pernah makan bubur ayam di kamu pernah makan bubur ayam di tempat-tempat itu nggak? Gimana Pak? Di ya franchise gitu. Bubur Pernah. ayam favorit kamu yang pernah menurut kamu enak di mana? Nah, Yang dekat rumah saya Pak. Oke. Kenapa kamu suka? Pas aja rasanya. Pas itu susah ukurannya. Pasnya di mana yang bisa keukur? Ya enak Kalau aja gitu. topping dan enak pas, nah itu persepsi ya. Jadi susah kita nyamakan. Tapi sekarang saya mau lihat di isinya atau toppingnya. Campurannya bagaimana? Ayamnya ada nggak? Ada. Banyak sedikit. Banyak. Terus apa lagi? Ada cakuenya, terus ada kacangnya. Ada cakwe, ada kacang ya. Jadi semakin lengkap bahwa kalau bubur ayam itu campuran dari topping-topping. Ayam itu hanya bagian dari topping. Bisa ngeliat ya. Tetapi ketika di tempat itu sepakat, rasanya kita aman saja jual itu. Nah, saya ingin menyoroti ketika berbicara lintas budaya, lihat bahwa harus memperhatikan wilayah, budaya, dan negaranya. Nah, sekarang kita lanjut tentang budayanya ya. Siapa yang mau sedikit sharing apa itu budaya? Jadi, sekali lagi tidak usah takut benar salah. Kalau mendengar kata budaya, apa di benak teman-teman? Keluarnya lagi. Pak, coba Masih muncul nggak? Bentar. Hilang lagi. Ya, silakan tentang budaya. Siapa yang mau sharing? Yuk. Kebiasaan turun-menurun. Oke, ada lagi. Saya boleh Pak? Boleh. Budaya itu menurut saya ciri khas atau identitas pada suatu daerah. Ciri khas, identitas, boleh. Ada lagi? Pak, coba Pak. Ya. Kebiasaan yang bang ulang-ulang Pak. Kebiasaan yang berulang-ulang. Oke, ada lagi? Kita kadang-kadang belum bisa membedakan mana yang disebut kebiasaan. Kalau perilaku yang berulang-ulang itu kebiasaan. Tapi ketika berbicara budaya, tadi ada yang menarik ya, diwariskan turun-temurun. Kalau kebiasaan biasanya individual. Tapi kalau itu jadi kebiasaan masyarakat makin banyak, kemudian diwariskan, bisa saja itu berkembang menjadi sebuah budaya. Nah ini ya sedikit. Ini kebaca nggak? Atau ada nggak teman-teman? Ada Pak. Akmal? Ada Pak. Ya, kebaca ya. Jadi nilai-nilai kebiasaan, standar, pengetahuan, moral, hukum disampaikan oleh individu dan masyarakat yang menentukan bertindak, berperasaan dan nantinya sebagai serta orang lain.
Kalau di sini berbicara budaya berarti seperangkat nilai ya. Makanya kita sering bertemu dengan orang yang dianggap wah melanggar kebiasaan, melanggar adat, melanggar budaya. Dan akhirnya ribut di situ. Nanti dihukumnya versi hukum adat atau hukum sipil gitu ya, lain. Nanti ada hukum agama. Nah, jadi kalau berbicara seperangkat, ini nilai-nilai ini apa yang dianut di tempat itu. Contoh kalau saya ngasih minuman keras ke orang Arab, kira-kira diterima nggak ya? Bagus nggak ya? Bagus nggak kira-kira? Tergantung, Pak. Hah? Kira-kira gimana? Tergantung, Pak. Tergantung gimananya? Kalau saya tergantung, Pak. Orang kayak gimana dulu pasti. Ya. Tapi di Dia situ punya prinsip misalnya budaya mungkin nolak, Pak. Oh di sana Muslim semua Kalau prinsip budaya mungkin gimana? nolak. Akan lain. Ditolak buat Pak. Tolak. Mengganggu nggak jadi ribut? Jadi nggak enakan? Jadi enakan, Pak. Iya. Atau sekarang nih Yazid tuh mau ke pesantren, bawa ke sana beef stick daging babi gitu. Jadi kira-kira gimana? Padahal enak gitu. Yazid mau nggak bawa? Enggak, Pak, dilarang. Bilang versi siapa? Versi agama sih, Pak. Agama. Artinya hati-hati kita memberikan sebuah ya mungkin tadinya untuk kelancaran bisnis gitu ya. Tapi ternyata malah jadi berpengaruh kalau tidak tepat. Jadi hati-hati kalau kita berbisnis beda budaya. Di beberapa kebiasaan kode tangan pun harus diwaspadai ya. Karena akan mempengaruhi nilai. Contoh tahu turab. Ada yang tahu turab? Sendawa. Sebentar, siapa nih? Saya mau. Aulia udah kembali dari toiletnya? Kalau turab, tahu nggak artinya turab? Sendawa. Kalau dengar orang bersendawa, oh lagi makan. Pesan Aulia apa? Aulia orang mana? Sunda, Jawa? Sunda. Gimana? Kalau tiba-tiba ada yang gitu habis makan. Sopan. Oke. Ada lagi? Kalau orang Jawa siapa di sini orang Jawa? Nicholas, coba Nicholas. Nah, Nicholas. Ini udah ada nih di sini. Nicholas. Ya kenapa, Pak? Ya kalau kamu dengar sendawa, gimana kesannya ini? Ya nggak sopan, Pak. Nggak sopan. Terus? Biasanya langsung di reject kan ya? Iya. Sebenarnya kalau kita sendawa, bagi orang Jawa, mana orang Jawa? Siapa orang Jawa di sini? Banuwati. Oh, Laksmi. Laksmi, coba Laksmi. Iya, Pak. Kalau dengar orang Sendawa pas makan gimana? Nggak sopan juga. Iya. Jadi, ketika semua sepakat, itu aman ya. Kita akan sama-sama mengingatkan. Kalau cuci tangan di atas piring, kira-kira gimana? Mau pernah melakukan mau? Pernah, Pak. Kira-kira gimana? Kalau lihat orang cuci tangan di atas piring? Kan kalau kayak gitu tergantung dari tempat makannya juga nggak sih, Pak? Maksudnya kalau misalkan kayak di pedagang kaki lima gitu kan biasanya ya kalau nggak di mangkok kita ke piring yang selesai kita makan kan. Kalau menurut saya sih ya udah budaya nggak sih, Pak?
kayak memang udah artinya seperti itu. Jadi iya. ya udah gitu. Ya. Artinya bagi sebagian kalau cuci tangan situ juga tidak sopan kan? Benar nggak? Nah, jadi bagi sebagian itu malah menunjukkan, saya pernah di Padang dengan orang tua sana, makan malah dia cuci tangannya di atas piring depan kita lagi. Nah, selama ini kita tidak pernah bertanya kenapa mereka melakukan itu. Kalau saya sih bertanya, setelah beres ngobrol, terus pakai air minum teh yang diminum itu, cuci tangannya cuek kayak memang kebiasaan waktu itu di Padang. Kan saya juga mereka, saya mah suka dimarahin gitu ya waktu kecil, di atas piring ke pinggir, cuci tangan, pokoknya banyak diingatkan. Nah ternyata ada yang tahu nggak kenapa beliau ya, ini kan udah orang tua, melakukan itu kira-kira? Siapa yang Arya, mana Arya? Saya belum lihat wajahnya. Arya tolong ya. Oh iya Pak. Nah, lihat mukanya ya. Wah. Sebentar Pak, pakai ini dulu Pak, kemeja. Nggak apa-apa, latar belakang biarkan, saya juga pindah. Mana Arya? Pindah dulu ya. Ya, gimana ya? Tadi ya, Pak. Kira-kira kenapa pertimbangannya orang tua itu tersebut mencuci tangan di atas piring di rumah makan Padang, pakai gelas air minumnya? Pakai gelas air minum ya Pak? Saya baru tahu sih Pak, ada yang kayak gitu. Ya saya juga kaget. Karena ajarannya kan pakai kobokan, tapi waktu itu biasanya beliau pakai mangkok gitu, melakukannya dengan itu. Kira-kira aja ini mah persepsi kamu. Jadi jangan ngeblok dulu. Wah, itu nggak sopan. Justru kalau buat saya menarik, kenapa beliau lakukan itu? Ya Pak, kalau dari saya sih agak aneh gitu sih Pak. Soalnya kayak gelas gitu kan emang isinya umumnya udah air gitu ya. Dan biasanya buat minum. Nah ini dipakai buat cuci tangan gitu. Ya. Agak aneh aja sih menurut saya Pak. Oke, baik. Ada yang mau nambah komen? Saya mau lihat ini nih, Harunisa Eka Marsanda. Mana Harunisa? Saya sambil menghafal juga ya. Iya Pak. Yo, gimana tuh, Kak? Kamu panggilannya Nisa ya, Nisa? Iya Pak. Tadi dengar ceritanya, Nis? Tadi sempat keluar Pak jaringannya. Jaringannya ini mati nyala. Pokoknya itu di Padang cuci tangan pakai itu apa? Air gelasnya di atas piring di depan. Kira-kira menurut kamu penilaiannya gimana? Aneh sih Pak. Soalnya harusnya kan di mangkok ya. Oke. Iya, aneh aja Pak. Terus secara budaya atau kebiasaan gimana kira-kira? Gimana? Ini saya di Padang gitu. Gimana secara kebiasaan kita atau adat sopan santun lah atau budaya orang. Kamu orang mana, Sunda Jawa? Sunda Pak. Sunda. Nah, menurut orang Sunda gimana itu? Gak sopan Pak. Sopan. Tapi ini yang melakukan orang tua loh. Orang Padang loh. Ada yang orang Padang di sini. Siapa orang Padang? Wah, saya harus apa ini karena ini sedang berbicara budaya. Sebelum kita ke bisnisnya ya. Siap. Siva mana Siva? Siva Johratun Nisa. Siva. Hadir nggak Siva? Jangan sampai pas dipanggil nggak ada ya, saya bisa coret nanti. Tidak terdengar sih. Kamu dimatiin nggak itunya? Apa mic-nya? Coba dilihat. Wah,
Ini kasus ya. Teman-teman baca atau hanya ke saya aja tuh? Jadi memang kita sebenarnya bermasalah. Betul, nggak kedengaran ke saya juga. Oke, kita lewat saja. Saya ingin, ini Fani Novita Simbolon. Mana Fani? Iya, Pak. Ya, gimana Pan? Tadi kamu dengarkan cerita. Dengar, Pak. Ya. Kalau menurut saya sih kurang sopan ya, Pak. Tapi mungkin karena memang kebiasaannya di sana seperti itu, jadi menurut mereka itu ya emang udah kebiasaan kayak gitu, Pak. Jadi di sana wajar aja gitu. Ya, betul. Itu yang pertama terpikir oleh saya konfirmasi dulu. Jadi tidak langsung ngambek, Pak Anu nggak sopan, cuci tangan di atas piring, pakai gelas ya, air di minuman. Nah, kira-kira begitu. Saya mah langsung setelah beres tanya, Pak, tadi kenapa cuci tangannya pakai itu di atas piring? Ternyata dengan tenang aja dia bilang, satu, Pak, ini kan kita makanan berlemak. Oke, clear ya. Memang kalau makan Padang kan banyak lemaknya dan rempah dan sebagainya. Memang beliau makannya. Kedua, itu si airnya air hangat. Ternyata air minumnya kan air hangat. Jadi kalau dengan dicuci seperti itu, mudah-mudahan katanya lemaknya lebih ini. Gitu aja. Tidak ada berbicara tentang sopan santun, berbicara apa, tapi buat beliau di sini pemecahannya seperti itu. Ya. Tapi bahwa bagi sebagian kita menerimanya karena kita tidak pernah nanya pertimbangan-pertimbangan kenapa harus di depan, di belakang. Masih ingat dulu kalau masih kecil orang Sunda ya, saya coba tanya nih siapa yang belum Jahro, mana Jahro? Iya Pak, hadir. Jahro pernah dilarang untuk duduk di depan pintu nggak? Saya nggak pernah sih, tapi kalau dengar orang suka Pernah dengar? dilarang gitu. Iya. Kenapa kira-kira ya? Bilangnya kan pamali kalau Sunda tuh. Tabu. Iya, pamali. Kenapa ya? Ya, terus diomonginnya apa? Kenapa pamali? Duduk depan pintu atau... Saya dengarnya pamali karena suka katanya susah jodoh gitu. Atau jodoh. Ya, ajaran dari saya kecil sampai sekarang itu masih nempel. Jadi nanti Jaki, Fani, Ajid ya, Putra, Akmal, Anissa dan semua teman-teman jangan duduk di depan pintu karena susah jodoh katanya. Tapi kira-kira sebenarnya kemana ya maknanya ya? Kalau tadi saya analogikan, cuci tangan nggak sopan ternyata dilakukan. Bud, kira-kira kenapa Bud? Yang mana Pak? Yang dilarang di depan pintu, terus itu alasannya susah jodoh. Biar nggak ngalangin orang jalan Pak. Jadi dianalogikan soal tuh susah jodoh, minimal biar nggak ngalangin orang aja. Kalau saya gitu Pak, kayak foto-foto di malam-malam Pak. Gitu, Pak. Gitu ya. Jadi ada makna lain sebenarnya ngalangin jalan gitu ya. Nah, yang jadi masalah hebatnya itu, kenapa budaya itu terus terwariskannya? Saya ajak ajaran sejak kecil itu, ngomongnya begitu. Tong dipantau bisa saya jodoh gitu sampai sekarang bertindak berperasaan ya. Oke, PP saya masih kelihatan PowerPoint-nya? Masih ada nggak? Iya Pak, hitam. Hitam. Kenapa nggak bisa? Bentar kita stop dulu. Oke. Set. Harusnya ada lagi. Ada ya? Kelihatan ya? Lagi. Saya mau tanya ini siapa nih? Arya Garehan. Nabila, mana Nabila? Iya Pak. Nabila orang mana? Saya sebenarnya suku Batak tapi tinggal di Bandung. Suku Batak tinggal di Bandung. Tapi kamu nggak punya marga gini? Iya, itu tuh nggak ditulis marganya di nama, jadi yang ngikutin akte aja namanya.
Emang marganya apa, Tom? Tinambunan, Pak. Nah, terus ini nggak masalah tidak dicantumkan ya? Enggak sih. Kan jadi ketahuan nggak apa-apa, coba error aja gitu kan. Kenapa nggak dipanggil? Oke. Kamu penggemar bola tidak? Enggak. Enggak. Apa olahraga yang kamu sukai? Renang. Renang. Siapa favoritnya? Perenang. Enggak ada sih. Oh, suka atlet gitu enggak sih, Pak? Siapa? Oh, kayak tahu. penggemar atlet gitu. Iya kan kamu renang hobinya. Oh, bukan sekedar hobi, tapi bukan berarti suka sama atletnya gitu, Pak, maksudnya. Ya maksudnya itu yang saya ngecek. Kan bahwa kamu suka bukan berarti. Nggak apa-apa, nggak ada salah. Tapi jadi fakta gitu. Saya punya data bahwa tidak seperti itu. Anak saya juga hobi bola, tapi tidak hafal pemain bola. Karena dia pelaku bola. Tapi ada yang tidak main bola, tapi hafal pemain bola. Karena dia gemar nonton bola gitu ya. Kan bedakan ya. Nah, saya mau tanya sekarang, di sana siapa Persiber di sini? Akmal Persiber, atau Yazid atau Jaki? Persiber. Mal masuk Viking nggak, Mal? Nggak ngikutin, Pak. Nah, kamu lihat perilaku karakteristiknya apa khas dari Viking atau Persiber lah, atau apa disebutnya botoh? Apa aja yang khas? Yang khas. Shell biru nggak sih, Pak? Apa? Shell biru gitu. Shell biru. Apalagi? Sok Putra nggak apa-apa? Atau Jaki yang tahu? Topi Vikingnya gitu, Pak. Topi Viking itu yang gimana? Topi Viking? Yang ada tanduknya. Oh, ada tanduknya. Oke. Saya mau tanya, apa hubungannya Viking dengan Persib? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada. Kenapa? Karena biru nggak, Pak? Biru? Ya, Viking biru? kan karena kalau Viking tuh setahu saya bangsa Nordik gak sih, Pak? Nordik tuh kan dingin ya. Jadi dingin sama dengan biru gitu. Oh enggak. Terus kenapa dijadikan Semangatnya Pak? Semangatnya kan kenapa, Viking dulu, Pak. Jadi terasosiasi. Berarti pertanyaannya Viking apa? Ya saya hanya ingin teman-teman kadang-kadang wah Vikingers gitu ya, pakai Viking, Persib, pakai baju biru, tanduk. Itu hal yang berbeda. Kalau topinya ya mungkin topi suku Vikingnya. Itu betul ada tentang perjalanan dan sebagainya. Warna biru dari dulu. Jaki, Persiber bukan Jaki? Bobotoh bukan? Ini laki-laki Bukan, Pak. Hah? Saya Persikasi, Pak. Oh, Persikasi. Oh iya lupa. Persikasi apa khasnya? Wah ini bahaya nih ketemu Bobotoh. So, kalau Persikasi apa khasnya? Waduh, kurang tahu. Kalau nggak salah warna hijau sih, Pak. Kalau nggak salah. Kalau kamu dengar Persib, gelarnya apa? Kalau di pertandingan-pertandingan? Maung Bandung kan? Maung Bandung. Terus kalau Pangeran apa? Pangeran Siliwangi bukan ya, Pak? Oh, Pangeran Siliwangi. Ya nggak apa-apa. Lupa, Pak. Nggak, saya jadi tahu gitu. Mana Yazid? Yo saya laki-laki sampai nanti saya ketemu perempuan yang penggemar. Yazid. Iya, Pak. Yazid, kamu apa? Persikasi, Persija? Bandung, Pak. Oh, Bandung. Ya sok yang tadi. Pangeran, terus apa aja gelar-gelar untuk Persib? Tadi Jaki sebut Maung Bandung. Terus? Pangeran Biru doang sih. Pangeran Biru. Terus apa lagi? Udah sih, Pak, itu aja sih. Nah, tadi udah kejawab nggak? Kenapa Viking hubungannya dengan Persib? Lebih ke jawaban si Putra sih, Pak, yang semangat itu tadi. Semangat suku Viking. Mewakilinya ya. Tapi banyak orang yang tidak mau mengusut itu. Seolah jadi budaya. Padahal Viking nggak tahu di mana, beda sekali dengan budaya kita orang Sunda gitu ya. Tapi kan ketika diangkat, dipopulerkan, bahkan diajarkan, seolah itu bersatu. Padahal kalau ditanya di Bandung di mana ada suku Viking?
Kerarung, emang nggak ada di Bandung. Tapi bahwa itu demikian hebat sampai anak-anak, nah itu ya bedanya. Makanya di sini saya tegaskan bahwa kalau berbicara budaya, belum ada lagi ya? Ada nggak? Belum ada, Pak. Oke, saya sharing dulu. Nah, jadi budaya itu bisa sebagai tipikal ya. Jadi tipikal karakteristik perilaku dalam kelompok. Dan itu kenapa saya contohkan tadi Viking, terus kalau The Jack, itu mereka cenderung unik dan berbeda dengan lainnya. Kira-kira itu juga jadi sebuah budaya karena punya tipikal karakteristik perilaku kelompok yang kemudian tiba-tiba membentuk sebuah kebiasaan, sebuah hukum, adat, seperangkat nilai-nilai gitu ya. Kayak bobotoh dimasukkan tiba-tiba populer. Kemudian tadi pakaian juga, pakaian dengan tanduk dengan warna birunya terus sal, semua jadi sebuah seperangkat dan itu jadi unik gitu ya, berbeda dengan yang lain. Kalau The Jack, siapa ini The Jack? Siapa orang Jakarta di sini? Aulia orang Jakarta, orang Bandung. Aul Bandung. Tahu siapa orang Jakarta? Ya, tahu nggak siapa yang orang Jakarta? Waduh, tak rampal. Oke. Baik, saya mau tanya, siapa di sini wanita penggemar bola? Aku aja. Ada penggemar bola tidak? Angelivia? Angelif, bukan Angelik. Iya, Pak. Kamu penggemar bola bukan? Oh, bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Tapi kamu orang mana? Saya dari suku Toraja tapi tinggalnya di Papua. Wih, Toraja tinggal di Papua. Waduh. Terus yang kamu dukung PES Toraja atau PES Papua? Enggak, dua-duanya, Pak. Ya, ternyata rekan-rekan menarik ya. Makanya kalau offline saya akan lebih enak. Kalau ini kan banyak tertundanya ya. Ya itu salah satu saya kasihkan feedback untuk komunikasi ini. Kita harusnya tiktokan gitu ya. TikTok bahasa Sunda itu. Karena kan menarik juga ini ternyata pas gitu. Bahwa dia orang Toraja tinggal di Papua. Tadi Nabila Nurmain ternyata dia adalah orang Batak. Dia tidak cantumkan marganya. Dan itu kalau menarik nanti akan berbicara tentang hal-hal yang karakteristik yang unik dari setiap budaya yang ditampilkan ya. Oke. Ya, saya akan agak running ini masih. Nah, ini kalau ditanya nanti betul tadi ada yang menyebut generasi, kemudian bentuk pandangan, otoritas moral dan etika. Menurut teman-teman nih, saya mau tanya nih ke Nicholas ya. Nicholas. Iya, Pak, hadir. Nicholas. Kira-kira kalau budaya bisa berubah nggak atau dirubah? Kalau budaya udah turun-menurun sih, Pak, nggak akan berubah. Tapi tergantung situasi sama kondisi. Maksudnya? Maksudnya gimana ya? Tergantung zaman juga sih, Pak. Mungkin ada budaya yang bakal menghilang. Nah, kalau sekarang dengan kasus adaptasi kebiasaan baru nih, COVID, budaya kita ada yang berubah nggak? Budaya tatap muka yang tadinya offline jadi online sekarang kan, Pak? Itu budaya atau hanya sekedar kebijakan? Kebiasaan. Apa yang kebiasaannya berubah sekarang? Yang menurut kamu langsung terasa oleh kita? Contohnya? Setiap kali salaman harus cuci tangan terus. Setiap kali salaman cuci tangan terus. Saya nggak kesana langsung. Cara salamannya gimana sekarang? Kamu
Kamu belum pernah bertemu orang di luar? Aduh, saya lupa Pak namanya, salaman apa, cuman yang Enggak, cara salamannya gimana? Sama nggak kayak dulu? Berjabat udah tangan beda gitu? Pak. Gimana? Nggak bersentuhan juga. Ya, bersentuhan. Kadang-kadang ada salam corona kan. Saya pernah ketemu dengan anak-anak SD, salam corona begini dari kejauhan. Ya, tiba-tiba muncul salam corona. Jadi jangan kaget kalau dengan anak-anak populer salam corona. Terus ada juga jempol atau sikut kan, itu diajarkan ya. Entah sampai kapan, apakah ini jadi budaya atau hanya kebiasaan baru aja. Apalagi ini nih, ya di televisi apa nih? Ya, masker. Masker jadi kebiasaan baru. Apakah nanti jadi budaya? Saya tidak tahu. Kalau itu diwariskan dan terus mungkin jadi budaya ya. Budaya harus pakai masker, kira-kira begitu. Dan ini akan mempengaruhi. Nih, jalankan bisnis nego kontrak. Saya alami ini, rekan-rekan saya sharing aja karena terbaru ya. Waktu kemarin, bukan kemarin. Ya, kemarin. Saya mau masuk ke sebuah perusahaan. Tetapi ketika mau menjalankan bisnisnya ada syarat katanya. Apa kira-kira yang mempengaruhi bisnis kita untuk saat ini? Kalau kita mau hadir ke sebuah tempat, apa yang berubah aturannya? Pakai peduli lindungi Pak ya? Pakai peduli lindungi. Ya, berarti apa kalau supaya bisa masuk peduli lindungi? Harus punya HP Pak. Kenapa? Harus punya HP berarti Pak. Punya HP, oke. Tapi apa yang itu belum menjawab ke prinsipnya. Sekarang peduli lindungi harus bawa HP karena apa yang mau diminta? Data Harus apa? sudah divaksin, Mbak. Nah, Vaksin. betul. Jadi sekarang vaksinasi membuat kebiasaan baru, bahkan jadi aturan baru. Saya tidak jadi ke pabrik itu karena belum vaksin 2 kali. Misalnya. Ya. Nah, itu kan jadi mempengaruhi bagaimana bisnis dijalankan. Bahkan bagi sebagian perusahaan dan tidak memberikan pilihan misalnya. Apakah harus PCR atau apa? Bandara, masih ingat dengan bandara ya? Bandara ada aturan baru yang diterapkan. Terus dulu saya waktu awal-awal hanya antigen dengan vaksinasi. Dan nanti saya ke Sumatera harus PCR karena vaksinnya baru sekali. Jadi betul kita harus paham tentang komunikasi antar budaya ini. Dan ini ya catat nih. Biasanya muncul. Yang ini. Masih ada ya? Kelihatan ya? Elwa, ini kelihatan nggak, Pak? Masih ada nggak? Masih Pak. Oke. Coba kebacanya apa, Pak? Saya ngecek aja. Penting memahami KLB. Ya, KLB itu apa? Konferensi luar biasa. Apa Pak KLB, Pak? Kejadian luar biasa. Hah? Kejadian Nah, luar biasa. hubungannya dengan sekarang. Sekarang apa materinya? Ya, makanya disamakan komunikasi bisnis lintas budaya ini. Oh. Ya Allah. Baiklah. Kirain saya singkatan yang lain. Kan kita masih bicara. Makanya saya bilang, jadi kenapa nanti kalau ada pertanyaan, kenapa kita harus memahami komunikasi bisnis lintas budaya, artinya antar budaya. Karena ini alasannya ya, banyak jenis produk dan jasa. Contoh vaksin aja, itu sempat kontroversi. Bahkan jadi sebuah polemik, halal haramnya, aman tidaknya gitu ya. Terus teori vaksinnya aja bisa jadi masalah. Karena di sebuah negara dengan negara lain beda. Dokter dengan dokter yang udah sesama dokter aja beda teorinya. Kemudian masuk ke sebuah negara. Rambu-rambunya beda juga. Ya. Ada yang menyelusur sampai bahannya. Ada yang sudahlah kita percayakan.
ada juga yang sampai melihat dampaknya. Jadi kita harus penting memahami itu karena semakin banyaknya jenis produk dan jasa. Kedua, tadi kemajuan teknologi ya. Karena dengan banyaknya pertukaran informasi, sekarang dengan teknologi jadi bisa murah, cepat, bahkan tidak terkendali. Bayangkan sekarang dari kamar atau dari ruangan seperti ini, dari saya sekarang duduk di sini, saya bisa menjalankan bisnis besar, bisnis yang banyak. Atau saya bisa memberikan ajaran-ajaran. Atau saya juga bisa melakukan hal-hal yang baik atau bahkan buruk, menghack misalnya. Hacker ini salah satunya ancaman buat komunikasi bisnis dengan menggunakan teknologi informasi atau digital ya. Nanti kita akan bicara tentang ancaman atau hal yang perlu dipertimbangkan. Setelah itu juga dengan teknologi ini kenapa tidak terkendali, kasus-kasus pun muncul dan kita agak susah. Makanya muncullah undang-undang ITE ya, transaksi elektronik. Karena apa? Banyak kasus tapi tidak bisa terjerat hukum. Makanya kita penting memahami. Hal lainnya ketiga ini regulasi. Kita belum ada kesepakatan ya. Jadi harus segera ada karena sudah tidak ada sekat. Antar negara bisnis apapun, lihat kasus yang bisnis benih lobster ya. Ketika regulasi negara kita melarang, ya jadi lain. Dianggapnya jadi sebuah kasus pidana. Tapi bagi orang lain atau negara lain mungkin silahkan aja ekspor kemari. Yang penting sehat dan sebagainya. Itu jadi salah tidak ada sekat. Terakhir dari kebiasaan ya, teman-teman, tulisan maupun lisan. Untuk berbisnis ke luar negeri tentunya bahasanya jangan bahasa Sunda gitu ya, atau bahasa daerah. Karena akan berpengaruh pada pemahaman mereka tentang tulisan atau maksud dari bisnis kita. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan. Silakan. Sebutkan nama dan apa pertanyaannya. Ada? Oke, kalau tidak kita lanjut. Ini persentasenya masih muncul? Masih ada, Pak. Oke, siap. Nah ini, jadi kenapa kita harus paham, karena setiap budaya mempengaruhi cara berbisnisnya. Contoh nih, cara jual, ya. Barang dijual, waktu jualan, membangun relasi juga lain. Nanti contohnya ini, kira-kira apa nih cara jualannya? Contoh pengaruh musim. Saya mau tanya Aurel. Kira-kira pengaruh musim dengan jenis bisnis yang dijalankan apa ya? Contohnya ya. Sederhana ya. Aurel ada. Halo Pak. Ya, pengaruh musim dengan jenis bisnis yang dijalankan. Kira-kira apa contohnya? Bagaimana Pak? Mohon maaf. Kamu baru gabung atau baru tidur? Enggak Pak, agak putus-putus di saya Pak. Oke, itu bisa dibaca nggak ininya apa? PPT saya. Bisa Pak. Nah Bisa. itu. Jadi bahwa budaya mulai cara berbisnis. Nah sekarang contohnya pengaruh musim dengan jenis bisnis yang dijalankan. Contohnya apa kira-kira? Buah-buahan bukan Pak? Kan ada yang Musim. tergantung musim. Iya. Tapi kalau itu kan musimnya ketebak nggak? Kalau musim buah-buahan. Oh iya, ketebak Pak. Ketebaknya gimana? Ada yang pokoknya setiap bulan apa gitu Pak. Setiap bulan. Saya jarang tuh perhatikan. Kalau kita kalau buah-buahan mah begitu banyak bergentayangan di pinggir jalan, kita bilang oh lagi musim A. Benar nggak? Tapi yang bisa ditebak dan diprediksi musimnya apa kira-kira ya? Teman-teman. Musim hujan sama musim panas itu nggak salah. Apa? Contohnya musim apa?
Maksudnya sekarang aja. kayak musim hujan gitu-gitu, Pak? Nah, musim hujan itu kan siklus ya. Kira-kira orang akan banyak jualan apa? Bisnis yang dijalankan. Jas hujan, Pak. Jas hujan. Terus Biasanya apa sih lagi? jas hujan, Pak. Ya, jas hujan pasti akan meningkat. Terus apa lagi kira-kira? Cuma jas hujan aja. Nih, ya. Kira-kira kalau pas berbicara makanan minuman, apa yang dipengaruhi? Yang kelihatan ada perubahan yang signifikan. Dan itu tergantung situasi waktunya. Oke. Kalau begitu saya sapa saja sambil ngecek. Set hanya kayaknya Dehan Arya. Bella Princess. Well. Iya, Pak. Kira-kira kalau berbicara jualan makanan minuman, ya, terlihat nggak ada minuman makanan yang hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Setelah itu nggak ada. Apa contohnya yang ekstrim, yang benar-benar mencolok gitu? Apa ya? Jujur kalau menurut saya, Pak, yang kayak ekstrim gitu, saya kurang tahu sih, Pak. Tapi paling kalau seandainya kayak musim hujan lebih condong, lebih banyak minuman-minuman atau makanan-makanan yang kayak hangat, yang menghangatkan gitu sih, Pak. Kayak apa namanya, wedang-wedang jahe kalau nggak salah, Pak. Yang STMJK gitu-gitu, itu banyak STMJ, gitu, Pak. Sujami, Terus, jahe merah. iya. Terus, tapi kayak gitu sih, Pak. Saya mau tanya. Sama makanan-makanannya, kenapa? Ya, pernah ngelihat nggak kapan di sana bergentayangan yang jualan ketupat? Menjelang lebaran, Pas Pak. mau lebaran, Pak. Biasanya menjelang lebaran. Betul. Kan kalau hari-hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya rasanya susah. Terus kemarin Putra ya, waktu berapa bulan lalu, Idul Adha, apa yang bergentayangan di pinggir jalan? Atau di tempat-tempat tertentu? Hewan kurban, Pak. Apa? Hewan kurban, Pak. Ih, Kurban. lihat, begitu tidak mendekati Idul Adha, kita tidak pernah lagi banyak orang menjual itu. Itu contoh-contoh yang Sama boleh nambahin nggak, Pak? di bisnis ya. Jadi pengaruh. Boleh. Apa? Ya paling kalau misalkan lagi gitu Idul aja. Adha, ini Pak, yang jual tusuk sate, kipas, arang, sama bakarannya. Wah, pengalamannya mana? Soalnya biasanya benar itu dampak itu. Kapan areng dipopulerkan sama tusuk sate? Iya, benar itu. Di pas Idul Adha aja tiba-tiba sedia arang, dan memang terjadi lonjakan pembelian arang dan tusuk sate. Ya. Dan tukang sate saat itu berkurang pendapatannya. Saya pernah survei soalnya. Jadi begitu lagi musim lagi Idul Adha gitu, saya bergerak nyari sate penuh, terus dia bilang, wah kalau lagi begini Pak nggak pada beli katanya. Oh gitu, paling kesini beli nasinya aja gitu. Atau ya itu yang malas makan nasi, bahkan ya udah nggak beli, menurun lah. Jadi hati-hati kita juga kalau berbisnis ya tadi pikirkan itu ya. Kue pas lebaran pasti banyak, dan itu khas, bahkan di rumah-rumah itu pasti opor ayam ya, jadi favorit gitu ya, kolesterol semua. Oh sama ini Pak, paling Pak yang jual uang baru. Wah, jual uang baru, berarti ada yang jualan uang. Jual atau tukar? Tukar uang baru Pak. Ya, tapi ada yang menjual, benar nggak? Beli rupiah dengan rupiah. Siapa yang pernah pengalaman beli itu? Ada nggak nuker tapi sebenarnya itu kita jual beli uang? Saya pernah Pak. Siapa ini? Sorry, nggak kelihatan. Saya Pak, Akmal Pak. Akmal,
Mal, gimana Mal itu aturannya Mal? Kalau menukar dengan yang di pinggir jalan tuh? Kan sebenarnya setahu saya ya Pak, kalau dalam agama kan nggak boleh ya. Karena kan kita menukar yang nilainya sama, tapi sama si penjualnya malah dilebihin gitu. Padahal nominalnya sama. Jadi setahu saya sih nggak boleh sih Pak. Ya nggak boleh, tetapi itu ternyata ada yang pernah nuker nggak yang melakukan itu, jadi bukan katanya, atau boleh lah katanya, mudah-mudahan bisa dipercaya. Mas sendiri gimana, pernah nuker di pinggir jalan? Saya pernah sih Pak, maksudnya keluarga saya. Gimana tuh aturan mainnya kalau boleh tahu? Jadi misalkan 20.000 100 lembar kan berarti 2 juta. Nah biasanya itu dilebihin 50.000 apa gimana gitu, saya lupa Pak. Udah lama soalnya. Ya nggak apa-apa, itu masih berlaku ya. Saya kemarin juga nyoba, kalau nukar 1 juta, yang kita yang bayar lebih, sekitar 10%. Jadi misalnya nukar 1 juta, kita bayarnya 1.100.000, kira-kira gitu. Nukar yang 500.000 jadi 550.000. Pokoknya rata-rata 10-20% tergantung bargainingnya. Memang jadi jual beli uang seolah-olah ya. Memang makanya sempat dibahas bahwa itu jadi kontroversi bagi agama, khususnya orang Islam gitu. Tetapi yang menarik, kenapa mereka tetap beli? Kan itu yang harusnya dijawab. Dan itu tetap jualan, laku. Ada enggak laku juga? Kira-kira kenapa? Coba Aulia, analisa kamu gimana? Kenapa yang jualan itu masih tetap berjalan dan nggak bisa dibubarkan begitu saja? Wah, Aulia menghilang ini, tertidur kah? Atau Yazid boleh jawab? Gimana? Bisa jawab nggak pertanyaannya? Atau kesimak nggak? Ya itu yang jualan uang pinggir jalan, menurut kamu gimana? Kenapa masih laku dan masih ada sampai sekarang? Buat siapa? Nanti buat pembeli untungnya apa? Nah, maksudnya ngegeser. Saya di transaksi bisnisnya, kamu di manfaatnya, dampaknya gitu ya. Kalau jual beli kan, kenapa deal ya? Makanya tadi mungkin kamu nggak nyimak juga bahwa pengalaman kita nuker 1 juta, kita harus membayarnya dengan 1.100.000. Ya, 10% mereka dapat tanda kutip keuntungan. Pertanyaan, kenapa banyak orang yang masih melakukan itu? Jelas kalau bagi penjual menguntungkan 10%, tapi kenapa pembeli mau melakukan itu? Kira-kira apa yang membuat pembeli itu tetap melakukan itu? Tia, mau sharing Tia? Coba Tia. Pak izin menjawab boleh? Boleh. Sip. Gimana? Kalau menurut saya mungkin kalau seandainya kita nuker duit ke banknya gitu ya Pak. Biasanya rata-rata tuh kalau orang yang sibuk atau terburu-buru itu mereka tuh menjauhi yang kayak ngantri, menjauhi yang kalau bank kan biasanya agak ribet juga ya Pak. Kita harus ngantri, harus ngisi kertas sesuatu lah gitu. Kalau menurut saya sih lebih ke arah situ ya Pak. Bella pernah lakukan itu, Bella? Itu aja Pak. Pernah nggak? Enggak sih Pak, enggak. Betul. Kalau yang belian di jalan-jalan itu nggak pernah, soalnya orang tua kurang yakin sama keaslian uangnya gitu. Tuh, kan muncul lagi ya. Jadi rambu-rambunya pertama, 1 memang mahal, 2 ragu dengan kualitasnya. Sebentar, terganggu nggak dengan suara azan? Mal, kedengaran nggak suara azan? Tidak terlalu terdengar Pak. Oke. Saya lanjut ya sebentar ya. Ini masih yang agak jauh. Jadi pertimbangannya 1, tetap kenapa pembeli
memilih akan transaksi. Yang Bella analisis tadi benar, karena malas ngantri. Kedua, ada SOP atau prosedur yang harus dilalui, harus pesan gitu ya, nanti balik lagi. Karena kembali lagi hukum ekonomi berlaku. Permintaan banyak, maka nilai itunya jualnya jadi tinggi. Nilai jual tidak selalu berbicara nilainya yang bertambah, tetapi kebutuhannya meningkat, kira-kira gitu. Ya. Oke, jadi kenapa masih laku? Ya, kalau buat saya juga pernah tanya ke teman, praktis weti lah, kudu ngantri, terus kedua, ya mere we jang di jalan. Tidak ada tata nilai yang seperti tadi agama dilarang dan sebagainya ya. Itu perbedaan cara pandang kita terhadap sebuah masalah. Oke teman-teman, saya ini dulu untuk mengurangi ini. Saya di sini juga cukup keras. Ya, kita off dulu atau apa? Ya, sudah, alhamdulillah. Ini tadi yang terdekat. Baik, saya lanjut memanfaatkan waktu yang masih tersedia ya.
Ya, jadi kalau berbisnis budaya tiap perusahaan pun beda-beda ya teman-teman. Bentar. Ini saya contoh di beberapa perusahaan Jepang atau perusahaan Amerika itu juga budaya bekerja pun berbeda ya. Bahkan di jamnya aja ada yang berbeda. Apalagi nanti kalau sudah ada nafsa ya, ini lebih jauh lagi tentang berbisnis. Kemudian cara berpikir, berpakaian, berjalan, tata letak, alur berbisnis itu juga teman-teman harus perhatikan. Contoh di beberapa ini ya, ini saya ambil detailnya. Cara berjabat tangan dan bersalaman itu juga berbeda. Menghentak dengan tidak. Ya, jadi jangan kaget kalau berapa tempat ada yang salamannya sampai digoyang-goyang keras. Sebentar, nggak muncul ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Wih, saya juga ngomong sendiri. Nah, ini. Jadi, pentingnya pemahaman. Ini salah satunya ya. Jadi kalau kita ketemu dengan ada yang berjabat tangan, kan ada yang menghindar. Ya maaf gitu ya. Laki-laki perempuan ada yang memang menerima, ada yang enggak, ada yang jauh. Nah, kamu jangan kejar. Kalau dia menghindar, jangan terus dengan maksud untuk menyentuh gitu ya tangannya. Karena bagi sebagian orang, cara berjabat tangan juga berbeda. Belum ada yang sampai salaman peluk cipika-cipiki. Mungkin pernah ya, ada komunitas tertentu cara bersalamannya, jangan jadi enggak begitu. Ya maklumi saja. Walaupun tidak ingin, tidak usah ekstrim. Cukup tunjukkan perilaku kita bahwa kita tidak seperti itu. Ya, ini kan jadi bahaya juga kalau bukan bahaya. Jadi kurang enak juga ketika itu mempengaruhi kenyamanan. Ini contoh aja kalau salaman nih selama COVID. Ada yang cuek, ada yang kemudian menghindar, bahkan tiba-tiba mengepakan. Akhirnya sama-sama mengepakan. Atau yang berani menyentuh, ada juga yang tidak. Itu juga harus masuk sebagai perubahan ya di bisnisnya. Jadi kalau kita paham bahwa sekarang sedang berkembang itu ya lakukan. Nah, ini memberi hadiah atau bikisan tadi yang contoh konkret. Jangan memberi minuman keras ke perusahaan Islami, misalnya ke Bank Syariah atau ke ini ngasih alkohol, brandy atau Johnny Walker, AO dan ya yang dianggap haram. Seperti juga memberi hadiah misalnya, maaf buat teman-teman yang Hindu, orang India kan lain. Memberikan sate sapi ke orang Indonesia dengan sate sapi ke orang Hindu. Karena ada perbedaan pemahaman tentang sapinya sendiri, hewannya. Ini juga izin meninggalkan rakaat. Ada yang langsung angkat tangan pergi, ada yang meninggalkan. Itu pun bisa dianggap menghina atau tidak menghargai forum. Ya, nih beberapa tempat ketika menolak ini jadi nggak nyaman. Misalnya, yuk kita pergi dulu makan, menolak. Tetapi ketika berbicara yang dimakannya, teman-teman boleh menolak. Kalau memang pemahaman kita misalnya buat muslim makan di resto yang ada B2-nya misalnya. Silahkan aja diungkapkan. Teman saya pernah jalan-jalan jangan teman saya lah. Saya sendiri kalau di Bali itu ada kekhawatiran ya. Memakan ya bagi yang peduli. Ada kekhawatiran takut memakan yang dilarang oleh agama saya atau kepercayaan saya atau apa yang saya pahami. Akhirnya nanya-nanya dan ada yang ekstrim kalau di Bali ya, mungkin nggak tahu kalau pernah ke Bali. Ini sharing aja bukan. Jadi kadang-kadang kepala babi itu cuek aja dipasang di sana. Coba kalau di Sunda atau di Cirebon yang terkenal Islami, wah bisa diacak-acak gitu bisnisnya dan tidak akan bisa berjalan karena jarang sekali. Tapi kalau di Bali karena di sana mayoritasnya Hindu, misalnya tidak masalah dengan makan BPK. Tahu BPK? Ada yang tahu BPK di sana terkenal? Aura.
Pernah ke Bali nggak, Aurelia? Belum pernah, Pak. Oh, tahu BPK apa? Di sana? Tidak tahu, Itu Pak. babi panggang karo, ya, terkenal itu. Loh, mukanya ini dan terkenal paling enak katanya. Tapi karena saya bukan penggemar dan tidak ada niat, ya kita tidak tertarik untuk mencobanya gitu ya. Tapi kalau dengar pecel lele gitu ya, wah itu dikejar pecel lele enak. Dan salah satu pilihan kemarin selama saya di Bali makannya itu karena terjamin halalnya misalnya. Jadi terus yang jualan juga bukan orang sana. Kita lihat juga perlengkapannya, karena kalau sudah di restoran kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya, nyucinya apakah barengan atau enggak ya. Terus konsep usia ini ternyata beberapa negara berbeda dengan kita. Saya hanya sharing saja pengalaman langsung ketika di Singapura. Saya sempat gegar budaya juga, bukan gegar, kaget lah ya. Apa yang saya lihat yang ngerjakan di bandara itu udah tua-tua. Di restoran sudah tua-tua. Ya, yang ngelapin, yang ngangkut porter itu katakanlah menurut saya sudah berumur 50 tahun ke atas. Saya sampai heran, ini pada kemana? Nah, kalau saya langsung suka konfirmasi, mendatangi mereka, mengajak ngobrol mereka. Jadi di konsep usia ini, kalau di kita kan terbalik, untuk alasan yang keras-keras itu atau yang kira-kira produktif, ya dalam arti kata mengangkat gitu ya, pekerjaan memerlukan tenaga itu biasanya muda-muda. Saya tanya kenapa? Itu ada yang pensiunan rata-rata. Jadi maaf, pelayan resto juga ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan katanya kenapa mereka memilih itu? Justru kami senang, kami bangga masih bisa produktif, masih bisa dipakai untuk itu. Supir taksi pun begitu saya naik sama, sudah berumur juga, udah pensiunan, dan pensiunannya bukan pensiunan ya biasa gitu ya. Kadang-kadang mantan manajer, mantan direktur, pernah itu jadi supir taksi, jadi pelayan resto. Sedangkan yang muda-muda itu katanya di kantor saja pemahamannya. Jadi konsep usia di sana ya mungkin nanti ataupun yang pernah boleh tanya atau boleh nanti perhatikan. Di bandara saja sejak masuk bandara beda. Karkol yang manggil-manggil itu juga ibu-ibu ya. Jadi bukan orang muda, cantik dan sebagainya. Seperti persepsi kita di sini, karkol, terus waiters, rata-rata muda-muda. Kalau di sana tidak. Jadi ada tentang konsep usia pun berbeda. Ini lebih detail lagi sebelum saya tutup. Jadi kalau nilai sosial setiap negara, setiap daerah kadang-kadang beda. Di kita mungkin terkenal dengan gotong royongnya, ya. Budaya di Indonesia gotong royong. Terus peran dan status. Di beberapa tempat wanita bekerja itu tabu. Tapi di beberapa tempat, beberapa daerah, beberapa negara justru wanita itu harus bekerja. Jangankan jauh-jauh di Bali, yang produktif itu kebanyakan wanita, ya. Ke pasar ngangkut. Itu saya lihat sendiri waktu di sana. Yang jualan yang lebih banyak wanita. Karena kan ada yang membawa barang, karung, bahkan lebih ini lagi banyak hal yang justru wanitanya bekerja. Pengambilan keputusan, nah ada yang cepat, ada yang lambat, ya. Itu juga perbedaannya. Ada beberapa negara yang keputusan harus to the point, ceret. Seperti konsep waktunya, jangan lama-lama, langsung lah, gitu ya. Terus konsep jarak komunikasi, hati-hati di beberapa negara kalau ngobrol terlalu dekat itu buat mereka tidak nyaman. Tapi bagi sebagian tempat itu harus ada misal sekian meter. Nah sekarang nih konsep jarak kita masuk ya, jaga jarak minimal 1,5 meter. Kan
tiba-tiba muncul sampai jauh-jauhan. Tapi bagi yang tidak peduli karena memang tidak kebiasaan, belum jadi budaya, ya tidak masalah. PPT saya kelihatan, ini masih kelihatan? Helwa ataupun tolong feedbacknya. Ya. Jadi, cara komunikasi. Nah, kalau konteks budaya verbal non verbal itu kita bisa lihat dari warna, ya bisa salah satunya non verbal. Kalau verbal jelasnya dari obrolan orang Jawa, orang India, itu lain bahasa Inggrisnya. Begitu juga orang Chinese. Ketika ngomongin bahasa yang sama, saya pernah di seminar internasional ngomong, I don't do that. What I can do for you, gitu kan? Okay, I can make it sense. Atau pernah juga ada orang Chinese, steam, the same. Saya sampai agak bingung, oh ternyata as a team member, jadi sebagai seperti, tapi ya begitu yang keluar. Kita verbal atau non verbal dengan bahasa tubuh. Contohnya apa? Kalau kita mengiyakan kan, gerakan kepalanya biasanya begini, mengangguk. Tapi di India, aja gitu ya, kepalanya menggeleng-geleng. Tapi kalau disepakati tidak masalah gitu ya, aja. Atau yang pernah verbal kayak cicing yang kemarin kita bahas ya. Cicing di Sunda diam, lari ke Bali jadi anjing, lari ke dibahas di Kalimantan malah suluh lari. Bayangkan kalau satu kata aja verbal bisa mengartikan berbagai macam perilaku, ya. Jadi artinya bisa salah paham di situ. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan. Dan ini terakhir, nanti akan keluar sebagai penutup. Jadi kalau nanti apa keterampilan budaya yang harus dikuasai untuk komunikasi lintas budaya, jadi mengirim pesan dengan jelas. Mungkin kita terjadi perbedaan ya pemahaman, tapi ini loh maksud saya, ini loh, bahwa tidak ada maksud menyinggung. Kemudian harus fleksibel atau luas mengikuti kalau memang dia lebih nyaman dengan offline, ya kita ketemu. Tapi cukup kalau dengan online, ya online. Mau gabung dengan DP atau enggak, terserah juga sebagai jaminan. Ketika kita harus menginvestigasi budaya, penting teman-teman, seperti saya juga, kalau ke tempat orang waktu itu, ini real juga ya, waktu itu kita bulan puasa ada training di Bali. Di sana mayoritas tidak puasa. Jadi kita harus menghargai. Jadi pertanyaannya bukan berapa orang non-muslim waktu itu, tapi berapa orang yang muslim. Karena tahu budaya di sana atau di daerah sana lebih banyak non-muslimnya. Dan kita tidak ada acara. Kalau banyak mayoritas, maka makan siang digeser. Hanya duhur aja. Tapi ketika di sana banyak yang tidak puasa, ya normal-normal aja. Paling kita para trainer dan fasilitator minggir di musola ngumpul. Di situ baru ketahuan berapa orang yang muslim, berapa orang yang bukan. Melakukan tafsiran Anda dibolehkan. Oh mungkin maksudnya ini kayak tadi as team member I can do that. Bintang pintung gitu ya. Lu tak tahu enggak. Wah, oh maksudnya ke sini. Tiger. Ya, tiger. Anda harus empati juga dengan ucapan-ucapan itu. Bahkan belajar mendengar waktu itu menerangkan, biasanya yang susah itu kalau udah berbicara spesifik, mau hukum, mau kesehatan, maka lafal itu penting sekali ya. Asumsikan perbedaan. Bahwa mungkin saja ini oke, saya sharing perbedaan. Waktu itu saya training dengan orang Kalimantan ya. Tiba-tiba si orang Kalimantan itu bilang begini, melewat bujur. Sebagai orang Sunda kalau dengar bujur apa pengertiannya? Putra orang Sunda bukan?
Bukan berarti bisa di Sunda. Bujur apa menurut versi kamu? Bujur. Oke. Bujur. Oh. Bujur pakai R. Bahkan Pak. Apa bujur? Pantat. Ya nggak apa-apa. Ini real karena waktu itu dengan orang Kalimantan. Ada orang Kalimantan nggak di sini? Karena ini saya juga sempat salah paham ya. Dia sambil agak ngambek, geleng-geleng kepala. Wah, bujur. Yang kesimaknya bujurnya. Apaan ini, ada yang salah dengan saya gitu ya. Sampai ada jadi kayak umpatan gitu. Lewat bujur. Waduh. Nah, suatu saat pas saya review, saya konfirmasi dulu. Pak, takut salah paham. Saya mau tanya. Tadi saya dengar kata-kata bujur. Apa artinya? Itu langsung mereka dengan semangat. Iya Pak, bujur itu artinya benar, jujur, harus betul. Oh gitu, saya langsung iya. Langsung saya konfirmasi. Gini maaf ya Pak ya, nanti kalau di Bandung hati-hati dengan perkataan itu. Emang kenapa Pak? Jadi polos sekali peserta. Bujur kalau di sini artinya pantat. Wah semua ketawa. Kebayang Bapak lihat perempuan terus sambil mengacungkan jempol terus bilang bujur gitu. Ribut kan ya semua. Dianggap nggak sopan, dianggap ajakan yang kurang bagus, soalnya bujur. Padahal kan kalau benar Pak, benar, bagus gitu kan. Jadi itu setelah itu saya juga ketawa. Saya langsung saya hanya titip aja Pak, hati-hati aja. Apalagi ngeliat perempuan terus Bapak bilang bujur. Itu bisa dianggap satu, kata saya, mengejek, menghina, atau bahkan apa kalau Sunda cunih itu ya, bahasa Indonesia jadi agak kurang menggoda lah. Itu real ya, saya alami. Tapi bahwa itu sebagai bagian dari komunikasi antar budaya dan bisnis mungkin sekali. Dan terakhir tunjukkan penghargaan. Jadi saat itu begitu tuh saya apresiasi, terima kasih nih sudah dapat info baru. Berarti saya juga kalau ngomong bujur di depan orang-orang itu tidak ada apa-apa. Benar, saya bilang waktu tanya, Pak kalau bujur, ya Pak aturan Bapak, aturan kita harus paham betul. Harus benar-benar harus paham terhadap aturan. Kan waktu itu saya koreksi, ini mereka tapi kayak protes gitu, waduh gitu. Bujur, benar-benar harus ini. Kan kalau saya salah paham bisa jadi rame, tapi begitu dengar gitu, ya maksudnya benar gitu ya, harus benar, harus bagus, juga harus betul. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bekal teman-teman ya untuk komunikasi lintas budaya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, keterampilan apa yang harus dikuasai supaya bisnis kita lancar, salah satunya ini, salah 8-nya. Jadi harus pintar melakukan tafsiran, berempati terhadap klien kita, harus investigasi budaya, kebiasaan-kebiasaan mereka, klien kita, terus belajar mendengar, memperhatikan kebiasaan atau hal yang sering mereka lakukan. Dan yang penting harus asumsikan perbedaan bahwa kita tidak sama. Karena kalau menganggap sama, ya tadi bisa salah paham. Dan tunjukkan penghargaan. Ya, bahwa kita menghargai mereka walaupun perbedaan budaya. Waktu itu di seminar juga nanya tentang ini, saya juga kesulitan, dia kesulitan menyimak. Akhirnya pada ketawa. Oke. Thank you for your effort to explain to me. I don't get it. It's okay. Kita sama-sama mengakui bahwa itu ada permasalahan di lafal, pengertian, bahkan huruf dan ruf ya itu bisa disimaknya beda. Saya sempat membawakan satu aktivitas. You have to roof dengan PE, artinya tali, tapi kesimakannya ditutup mata jadi roof. Dia bingung, roofnya apa? Atap kan? Roof. Kita di outdoor gitu, kenapa harus ada ininya? Roof to roofs. Roof, jadi dua tali. Nah, itu hal yang menarik saat beraktivitas dengan berbeda budaya atau beda tempat ya, beda kebiasaan, beda orang. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak, terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan ini saya baru dapat confirm
bahwa saya ada training, ini sudah diundur beberapa kali, ternyata yang dealnya hari Selasa. Jadi kemungkinan nanti saya akan memberikan tugas buat minggu depan, ya. Tapi kita tetap hadir, karena itu jedanya hanya karena berbarengan aja. Jadi saya nanti akan sempatkan ngirim tugas. Kenapa saya beritahu sekarang? Supaya nanti teman-teman clear. Hadir harus tetap diisi, karena untuk memenuhi kuota. Jadi saya tidak akan liburkan. Ini nanti membantu kayak Jaki, membantu kayak siapa tadi, yang teman kita baru tuh, siapa? Orang Batak. Ya, Dwita ya, Dwita. Jadi nanti kehadiran kan kuotanya jadi panjang, banyak, ya. Tapi tetap satu untuk Dwita segera konfirmasi ngitungnya diperbaiki atau enggak. Kalau yang teman-teman saya lihat tidak masalah, masih 100% semua. Ya, hanya Dita aja yang 20% karena memang masuknya di tengah-tengah. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan hari ini kita menghabiskan waktu mengisinya dengan tidak sia-sia dan bermanfaat buat kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.